warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Wilujeng Sumping di channel YouTube Sakadaek Art. Yang insya Allah hari ini ada gebrakan baru di puasa kita ini udah hari ke-21 ya. Nah, ngomong-ngomong terkait puasa ke-21, ada apa aja sih forum UMKM atau programnya apa sih yang lagi happening atau yang lagi ngehits? Nah, di hari ini kita akan langsung datangkan atau undang dari para narasumber yang memang beliau-beliau ini adalah para tokoh atau yang membina para pelaku UMKM supaya UMKM kita naik kelas. Oke, stay tune dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita Sakadaek Art. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah. Ya, Wilujeng Sumping lagi nih di channel YouTube kita Sakadaek Art. Dan kali ini di pinggir saya alhamdulillah sudah hadir yakni Kepala Dinas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Nuradi. Tepuk tangan dong buat Pak Nuradi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya Pak, terkait program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri, biasanya kan kalau yang namanya dinas yang mengayomi dan membina itu selalu memberikan program-program yang bisa memajukan para pelaku UKM-nya. Nah, terkait program nih Pak, boleh dong saya bertanya ya Pak? Boleh. Oke, ini di bawah kita ini Pak, ada bazar yang sangat luar biasa. Itu terlihat luar biasanya dari saya lihat pengunjung, saya lihat juga dari stand-standnya yang keren-keren Pak, dari harganya yang luar biasa, dari variasi produk-produknya juga yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah tujuannya diadakan program bazar ini dan apa sih nama tema dari bazar ini? Mangga Pak Nuradi. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar YouTube, saya ingin menjelaskan memang agak panjang lebar ya. Karena apa? Karena pelaksanaan bazar murah ini ada rangkaiannya sebelumnya. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan 21 hari yang lalu ya dimulai puasa ya 1 Syawal dan kami selaku dinas yang membidangi perdagangan dan perindustrian khususnya di perdagangan ya selama ini kita selalu memantau mengenai harga-harga bahan pokok ya dan barang-barang penting ya. Dan untuk harga bahan pokok kami melihat dari tahun ke tahun cenderung menjelang 1 Syawal atau bulan suci Ramadan itu naik. Oke, betul Pak, betul. Betul ya. Ada beberapa komoditi yang kita lihat ini kadang suka naik ya. Misalnya seperti apa? Daging-dagingan, misalnya kemudian cabai-cabean. Betul, bawang juga Pak. Bawang naik, ya, bawang putih. Ikut lebaran. Iya, ya. Pak. Dan juga bahan pokok lainnya. Betul. Ya. Nah, diawali dengan kami melakukan program yang namanya operasi pasar. Oh, oke. Ya, kita sudah melakukan operasi pasar di berbagai pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah pasar rakyat di Kecamatan Citerep, yaitu di Pasar Citerep 2. Ya, kami sudah melakukan sidak atau operasi pasar dan kita sudah menemui langsung dipimpin oleh Pak Wakil Bupati ya, Pak Iwan Setiawan.
kita langsung dialog dengan para pedagang yang memang pertama keluhan dari para pengunjung, ibu-ibu khususnya, umumnya tuh naik ya, naik, dan juga ini diaminin oleh pedagangnya gitu. Alasannya ya memang dari sananya naik atau segala sesuatunya naik. Nah, ini juga menjadi catatan kami di dalam program kami di tahun 2021 ini. Selain ada operasi pasar dan juga bazar murah, karena apa tadi rangkaian itu. Nah, dari pertimbangan tadi kami melihat bahwa tepat kita mengadakan bazar murah. Ya, bagaimana kegiatan bazar murah ini? Bazar murah ini kami lakukan dengan cara mengundang distributor ya, atau juga perusahaan-perusahaan yang memang menjual barang-barang sembilan bahan pokok atau barang-barang bahan pokok lah itu ya. Dan juga kita melibatkan UMKM ya. Makasih UMKM Cisarua ini sudah luar biasa ya, tampil di sini ya, hadir di sini bersama-sama dengan yang lain. Kemudian kita juga libatkan Dinas Perikanan dan Peternakan. Betul. Ya, dan juga Dinas Pertanian ya, Kehutanan dan Hortikultura. Di stand Horbun ya Pak? Ya, ini adalah dalam rangka juga menyempurnakan atau melengkapi bazar murah. Bazar murah ini kami siapkan 20 sampai 25 stand. Ya, ya, dan direncanakan di 4 kecamatan, yaitu di sekarang ini di Cisarua, kedua nanti di Cigombong, kemudian nanti di Parung, dan terakhir di Kecamatan Cibinong. Ya, nah bazar murah ini tentunya kami sudah tekankan kepada para tenan nanti yang atau mengisi tenda-tenda atau mengisi stand-stand yang kami sediakan harus menjual dengan harga di bawah pasaran. Contoh, diwajibkan itu berarti ya Pak? Wajib. Karena apa? Pak? Membantu warga yang selama ini membeli di pasar itu tinggi. Betul. Ya, kita ingin di bazar murah ini harganya harus lebih rendah, gitu ya. Nah, apalagi kan ini kan menjelang mau Idul Fitri, pasti kan ibu-ibu ini harus siap membuat rendang kayak atau bentuk-bentuk lain ya. Betul. Menyediakan berasnya, dagingnya, daging ayam, opor ayam dan seterusnya. Nah, karena kita sudah menyampaikan contoh misalnya Dinas Perikanan dan Peternakan, Perikanan dan Peternakan menyediakan ya daging beku ya. Dengan harga 80.000. Itu luar biasa sekali. Selama ini harga daging beku itu 90 ribuan. 90 sampai 90. Tembus Pak. Kemarin 130 sudah ada yang jual Pak. Ya. Biasa. Artinya dengan harga yang 80.000 ini kan membantu ibu-ibu warga masyarakat bisa membeli dengan harga murah. Kemudian tadi sudah saya cek telur. Telur pun juga harganya 20.000 ya. Kalau biasanya kan 24 atau 25.000. Kemudian juga ada daging ayam, ya. Daging ayam pun juga bisa tembus 30.000, ya. Padahal harganya 38.000, ya. Kemudian juga dari salah satu perusahaan minimarket, ya, Mini Indomaret, menjual paket belanja atau paket sembako 100.000, isinya saya tanya ini berapa harganya? Harganya 130.000. Tapi warga bisa membeli hanya 100.000. Kemudian produk-produk dari UMKM luar biasa itu, banyak ada ada keripik-keripik, ada makanan yang memang kue-kue lebaran, betul ya, betul. Kemudian juga dari pertanian, hortikultura ya, perkebunan itu juga ada seperti cabai tadi yang Ibu bilang ya, mahal sekarang, misalnya sayur mayur ya, bawang ada di situ. Banyak lagi yang kita sajikan atau kita tampilkan di bazar ini. Itu ya. Jadi rangkaian ini adalah dalam rangka ya menyambut bulan puasa dan juga dalam rangka nanti persiapan hari raya Idul Fitri. Demikian penjelasannya. Oke, baik. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kadis kita dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Nah, Pak Nuradi,
ada sedikit yang saya mau tanyakan kembali. Mangga. Terkait sudah operasi pasar kan kata Bapak bilang di Citerep seperti itu. Nah, untuk kecamatan-kecamatan terpilih ini yang memang yang akan diselenggarakan lagi, tadi kan Bapak bilang di Cigombong, di Parung dan ya Cibinong. Ya. Nah, itu nanti masih di bulan ini kah atau setelah Lebaran atau gimana? Dan pertanyaan kedua adalah bazar murah ini dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri itu berapa lama sih Pak? Baik. Supaya nanti teman-teman di yang memang di kanal YouTube kita ini di Saka Dayak Art, teman-teman subscriber kita bisa berdatangan, mengunjungi dari program bazar murah di sini. Berapa hari Pak? Baik, yang pertama kita kan menyelenggarakan di 4 kecamatan. Kita sebar ya, ada di wilayah selatan, kemudian di timur ya, dan di pusat ya. Di kegiatan di Kecamatan Cisarua, bazar ini kita selenggarakan dalam waktu 2 hari ya. Tergantung animonya ya, kita lihat animonya seperti apa. Dan yang terpenting sekali kita sudah sosialisasikan ke warga melalui Pak Camat Cisarua dan juga dari pihak Polsek Cisarua, jaga prokes, protokol kesehatan ya, jangan terlalu berkerumun atau berhimpit-himpitan, berunding. Artinya kita jaga karena apa? Dengan 2 hari ini demikian juga pelaksanaannya dari pagi ya, jam 9 sampai jam setengah 6 itu kan sudah cukup waktunya ya, untuk tidak harus dalam satu waktu berkumpul, dibagi waktunya ya, sehingga tetap bazar ini terselenggara dengan baik, tetap protokol kesehatan pun juga dijaga karena kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini masih tetap ada. Masih betul ya Pak ya? Masih tetap ada. Jadi benar-benar dijaga prokesnya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Pak Nuradi, terkait harga-harga yang tadi melambung seperti itu ya Pak, memang diwajibkannya itu harga-harga yang sebelum kenaikan atau mereka turunkan dari harga pasar yang sekarang lagi melambung Pak? Ya, tentu kenapa mereka bisa menurunkan harga? Salah satu alasannya bahwa di bazar murah ini mereka tidak dipungut biaya. Tendanya, mejanya, kursi gratis Pak? Gratis. Wow, ya. Ya, dengan gratis ini tentu mereka bisa berjualan atau ya menjual produknya, tentu harus di bawah harga. Karena kami sudah tekankan bahwa Anda menjual harus harganya di bawah harga pasar. Itu. Jadi pasti karena memang kita sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan, kami meminta kalau Anda bersedia untuk mengikuti bazar murah, Anda harus menjual harganya di bawah harga pasar. Wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya betul, seperti yang Pak Kadis juga tadi sampaikan, memang di bazar kali ini sangat-sangat luar biasa ya Pak Kadis ya. Jadi ada yang namanya telur ayam itu cuma 20.000 guys, bayangin. Bawang merah, bawang putih 15 ribuan, udah gitu Pak. Ada tambahan bonus lagi. Setiap belanja, biasanya kalau yang di tetangga-tetangga lain, ya biasanya belanja 100.000, 300.000 baru dapat bonus. Di sini di bazar murah ini 20.000 sudah dapat bonus 10.000. Alhamdulillah Pak Nuradi, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Dan terakhir Pak, sebelum kita berpamitan dengan penonton semua di sini, pesan-pesannya yang ingin Bapak sampaikan baik kepada masyarakat yang menonton khususnya di wilayah Kecamatan Cisarua terkait bazar di sini. Silakan Pak. Baik, yang pertama tentunya kami berharap warga Desa Lewi Malang di sini khususnya Kecamatan Cisarua umumnya silakan ya hadir di bazar murah ini. Manfaatkan kesempatan ini selama 2 hari untuk berbelanja dengan harga yang murah gitu ya. Tapi tentunya kami himbau pada saat warga datang ke sini pertama harus pakai masker ya.
kemudian nanti di dalam jaga jarak, ya. Kemudian kalau ada sentuhan-sentuhan, cuci tangan. Dan kami pada saat masuk pun kita sudah siapkan ya untuk cuci tangannya, ya, hand sanitizer. Kalau perlu misalnya dia tidak pakai masker, kita kasih masker, ya. Atau misalnya dengan hand kaitan dengan pengukur suhu, ya, ya, termogan itu juga kita lakukan. Jadi benar-benar dijaga protokol kesehatan. Itu yang saya sampaikan. Baik, oke, terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah ya, sangat bermanfaat informasinya, dan mudah-mudahan ya Pak 2 hari ini bazarnya kita sukses. Amin. Amin. Animo dari masyarakat juga mudah-mudahan nanti diterimanya sangat baik, dan mereka juga antusias untuk berdatangan, berkunjung, dan membeli produk-produk yang ada di bazar kita saat ini. Amin. Dan untuk itu saya ingatkan sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan kita, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Oke, yang terpenting harus apa Pak biasanya kalau supaya tidak kena COVID itu? Bersentuhan ya Pak? Ya, bersentuhan. Iya, oke. Baik, itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan di acara kali ini. Dan seperti biasa, Forum UMKM Kabupaten maju bersama luar biasa. Kabupaten Bogor Pancakarsa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe Sakadaik Art. مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر الصيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر الصيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, alhamdulillah. Dan kali ini saya tidak sendirian. Pak Oce sehat? Alhamdulillah. Terlihat ya dari semangatnya beliau ya, luar biasa. Dan perlu kita ketahui, Disnakan di sini atau Dinas Peternakan dan Perikanan di sini adalah salah satu dinas yang sedang bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam program Bazar Murah Ramadan. Nah, seperti apa sinergitasnya? Kita tanya langsung yuk. Langsung Pak Oce. Saya mau bertanya nih Pak. Jadi kawan-kawan yang menonton dari channel YouTube Sakadaik Art ini, ada pertanyaan katanya, untuk bazar murah ada apa aja sih? Nah, pertanyaannya, dari Dinas Peternakan dan Perikanan itu bawa berapa produk atau bawa berapa pelaku UKM sehingga nih bazar di sini sangat luar biasa. Saya lihat Pak, ada 25 stand dan luar biasa meriah, penuh semua diisi. Mangga Pak Oce, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa kita tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bogor, terutama Dinas Perikanan dan Peternakan, harus bersinergi dengan Dinas Perdagangan. Betul. Kenapa? Karena kan kita harus tahu bahwa untuk proses pelaksanaan menuju atau menjelang Lebaran ini biasanya harganya mahal, Betul. harganya tinggi. Betul. Kita pada waktu itu diundang oleh Bupati, Wakil Bupati, jika mungkin bahwa ada peranan dari Dinas Perikanan dan Peternakan di dalam faktor untuk menstabilkan harga. Dan alhamdulillah ini teman saya Pak Nuradi, akrab saya, dan itu dari Dinas Pedagang, hasil rapat itu kita ikut bazar. Kita lakukan bazar. Apa aja sih yang mau diberikan? Apa saja sih yang nantinya akan kita siapkan untuk bazar ini? Pertama, karena saya hasil rapat itu tahu
harga daging mahal. Betul, Pak. Nah, makanya kita coba langsung kita panggil importir daging Wow. untuk ikut berjualan di sini. Bukan di sini saja, ada nanti di Sigombong, ada juga di Parung. Parung, nanti ada juga di Cibinong. Cibinong. Nah, Betul. kita nanti undang mereka karena dia yang langsung produk, langsung dia lakukan proses pelaksanaan impor. Kita ajak, dia bawa kendaraannya, dia bawa kendaraan di dalamnya ada alat pendingin supaya apa? Daging beku kita ketika memang sampai ke masyarakat masih bagus, Oh, gitu. luar Dan biasa. harganya alhamdulillah untuk di sini 80.000. Kalau di sana kan Wow. sudah mahal ya. Ratusan Kalau kita lebih, lihat ada Pak. di atas 100, bahkan mungkin bisa 150. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Amin. Masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Oke. Selain daging apa aja sih? Iya, Nah, apa aja tuh Pak selain daging, Di Pak? kita itu ada yang namanya bidang PDSPP. Bidang itu melakukan proses pelaksanaan kerjasama dengan koperasi untuk pengolahan seperti misalnya ada belut tadi Iya, kan, oke, belut. ikan, Mm-mm. sosis kayak Iya. gitu kan. Kita coba berikan di sini, kita coba stand yang kita dapatkan kita isi supaya semuanya penuh gitu. Luar biasa. Ayam ada juga karena kita juga ada tadi yang namanya bidang peternakan. Betul. Bidang peternakan itu ada ayamnya, ada sapinya, ada kerbonya, ada unggasnya, Betul. termasuk telur. Telur ya, loh. Pak ya. Oke. Mudah-mudahan dengan demikian kita banyak turun, membantu sinergi dengan perdagangan, bisa insya Allah membantu masyarakat di dalam rangka stabilitas harga. Amin, Gitu, ya. luar Mudah-mudahan biasa. kedepannya sinergi ini kita bisa jaga karena ini adalah tugas pemerintah daerah untuk melakukan proses bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Amin. Alhamdulillah, keren sekali Pak, luar biasa. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, yang DM Pak, biasa Pak. Nah, pertanyaannya saya bacakan. Jadi karena Bapak adalah dari Dinas Peternakan dan Perikanan, saya pribadi punya produk dari lele Pak. Nah, untuk supaya menjadi binaannya Bapak nih caranya gimana? Sementara saya nggak paham terkait dinas di Kabupaten Bogor. Nah, itu gimana Pak? Gini Bu, bagus Bu, itu memang seringkali kita melakukan proses pelaksanaan pembinaan. Bukan pembinaan saya, malah kita membimbing. Bukan hanya membimbing, malah kita memberikan bantuan gitu loh. Luar biasa. Nah, caranya gimana? Buat surat ke dinas gitu kan. Berapa lama dia sudah melakukan proses untuk berusaha. Nanti insya Allah datanya masuk, nanti kita undang ketika ada pembinaan, ketika ada pelatihan. Dan mudah-mudahan biasanya alhamdulillah berkembang. Karena kayak misalnya nih, kita pernah memberikan satu set perangkat alat masak. Kita juga memberikan dorongan untuk ditempatkan di rumahnya atau ditempatkan di tempat dia punya lahan. Itu buat mereka gratis. Wow, Gitu. gratis ya Pak ya? Insya Allah ya, Keren, gratis. luar biasa. Makanya tadi sering-seringlah datang ke tempat kami, Iya. bikin surat, nanti kita arahkan ke bidangnya. Dalam hal ini tadi saya cerita bidang PDSPP, PDSPP. gitu ya. Oh, oke, baik. Kepala bidangnya Bu Isna namanya. Bu Isna ya. Iya. Saya catat ya. Nanti yang mau tahu bisa japri saya. Ya. Oke, Bapak, terkait pembinaan, terkait tadi Bapak bukan hanya dibina malah kata Bapak kan, sampai malah Bapak tuh membimbing. Nah, dimana cenderungnya memang juga seperti yang saya ketahui, Bapak memang sudah sangat mencetak rekor juga nih. Nah, jadi saya sedikit ada cerita Pak dari teman-teman pelaku UKM yang memang bimbingannya dari Dinas Peternakan dan Perikanan, khususnya Pak Kadis Aceh. Itu beliau itu yang tadinya tidak punya olahan, hanya punya ternaknya aja, dia itu budidaya ikan. Nah,
ternyata sekarang dia sudah mengolah, Pak. Itu kalau tidak salah di Kecamatan Cijeruk, Ya. namanya lele gastro. Ya. Nah itu sampai keripik lele yang Ya. baby lele itu, Pak, itu sampai sudah ke mancanegara sekarang, Masya Allah. Ya, Dan alhamdulillah. katanya itu juga berkat bimbingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, baik kalau gitu. Sebelum mengakhiri dari sesi kita ini, mungkin ada sedikit pesan yang akan Bapak sampaikan, baik kepada para penonton YouTubers dimanapun berada. Pesan yang nanti akan Bapak sampaikan semoga nanti bisa didengar dan bisa diaplikasikan di kalangan masyarakat. Silakan, Pak Kadis. Ya, jadi gini untuk masyarakat, kita yang pertama saya mau informasikan kita punya 4 balai benih ikan yang tadi ya. 4 balai benih ikan ini juga bisa dimanfaatkan buat pelatihan. Itu adanya di Cijeruk, di Rancabungur, di Cibening, sama di daerah sekitar Pemijahan. Itu nanti juga bisa minta banyak informasi ke dinas kita bagaimana proses pelaksanaan kita ke sana. Di sana udah kita punya tim yang sangat luar biasa bagaimana benih ikan, bagaimana bikin indukan ikan. Nah, setelah itu barangkali tadi bisa dilakukan proses, kalau misalnya udah paham, nanti bisa juga datang lagi ke tempat kita untuk melakukan bagaimana cara pengolahan ikan. Nanti kita akan latih. Nah, bukan hanya BBI, kita juga punya yang namanya pembibitan unggas, adanya di Rumpin. Nah itu kita setiap insya Allah masyarakat juga sering dapat dari kita DOC, artinya DOC itu ikan ayam yang 1 hari itu nanti bisa diternakan oleh mereka, bisa dibesarkan, barangkali untuk itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah itu tadi makanya walaupun banyak yang belum tahu, saya informasikan di sini. Silakan bikin surat ke Dinas Perikanan untuk bisa mendapatkan keahlian yang lebih bagus, keahlian yang barangkali nanti bisa dimanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, gitu. Jadi ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang memang sudah kita lakukan proses pembinaan. Jadi manfaatkan, ikut latihan jika memang Anda berkeinginan untuk mendapatkan nilai tambah di dalam usaha. Wow, luar biasa. Keren sekali Pak Kadis informasinya. Jadi buat seluruh penonton yang memang menonton YouTube kita di channel Sakadaik Art, jangan sampai lupa, kita bisa aja kunjungan langsung ya Pak. Boleh. Ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. Bisa langsung konsul juga bisa ya Pak ya. Konsul dahulu misalkan kalau mau buat suratnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mencetak lagi para pelaku UKM yang luar biasa tentunya di bidang peternakan dan perikanan. Oke, baik. Alhamdulillah Pak Kadis, terima kasih. Seperti biasa, Forum UMKM maju bersama, luar biasa. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر الصيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر الصيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah kali ini saya ada di Kecamatan Cisarua, di mana di Cisarua ini lagi mengadakan program bazar yang luar biasa. Booming banget nih guys, ke Cibinong sana, sampai ke Bojonggede, sampai ke Gunung Putri, karena ternyata di sini adalah salah satu titik
program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan bazar murah Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, baik, seperti yang terlihat saya tidak sendirian kali ini. Karena kenapa? Saya saat ini ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yang selalu mensupport masyarakat di Kecamatan Cisarua, yakni dengan Bapak Camat Cisarua, Bapak Denny Humaydi. Bapak, selamat datang Bapak, hatur nuhun. Bapak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak dari kawan-kawan yang menonton di channel YouTube kita di Sakadaik Art terkait program yang lagi berlangsung hari ini ya Pak, live hari ini nih. Jadi kalau ada yang menonton yang memang mau datang ke sini untuk menghadiri bazar-bazar kita di sini, lapak-lapak bazarnya banyak banget, produknya berlimpah ya Pak. Produknya juga berlimpah dan pastinya harganya murah banget. Jadi sangat membantu untuk kalangan masyarakat yang mau membeli produk-produk di bazar Ramadan kali ini. Pertanyaannya nih Pak, ada sedikit pertanyaannya. Yang pertama adalah manfaat Pak, manfaatnya yang Bapak rasakan selaku Pak Camat di sini, dan mungkin manfaat juga yang nanti diterima sama masyarakat di sini. Apa sih Pak manfaatnya bahwa diadakan bazar murah di sini tuh Bapak setujui, terus Bapak akhirnya oke, kita pembukaan hari ini, pembukaan kan ya Pak ya? Iya, tadi dibuka langsung sama Bapak Kadis Perindustrian Perdagangan ya Pak ya. Oke, Bapak boleh dijelaskan manfaatnya Pak? Mangga. Ya, khususnya untuk masyarakat di sekitar lokasi itu di lingkar sini ada Desa Lewi Malang, ada Kopo, ada kemudian juga Batu Layang dan Jogjogan, khususnya yang lingkar dekat. Tapi yang lain juga tadi saya lihat ada bahwa untuk menjelang, kita tahu Idul Fitri atau Lebaran itu kan kebutuhannya memang banyak ya. Tapi dengan uang terbatas barangkali masyarakat bisa ada pilihan-pilihan. Di antaranya terutama di sembako dan juga kebutuhan daging ya. Tadi kan biasa mungkin di pasar berapa, tapi di sini dijual daging beku itu di harga di 80.000. Kemudian minyak ya, kalaupun beda-beda ya beda tipis, tetapi bahwa kalau ke pasar, ke tempat lain kan dia transportnya lebih ke sini. Dan kemudian juga ini peluang bagi UMKM baik internal di Sarua maupun di tempat lain. Siapa tahu di sini ada komunikasi juga, ada komunikasi, ada tindak lanjut ya. Ada apa namanya, ada keberlanjutannya. Yang jelas bagi masyarakat adanya bazar ini ya sangat bermanfaat. Oke, luar biasa. Manfaat untuk masyarakat sekitar sini juga dan di luar Kecamatan Cisarua ya Pak ya? Bisa ya dimanfaatkan peluang ini. Bisa ada tadi itu komunikasi, kok ada ini. Pak tahu bahwa ini bisnis berlanjut. Oke, baik. Oke, baik Pak Camat. Nah, tapi yang saya pengen ketahui nih Pak, kan kalau tadi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memang merangkul dari seluruh pelaku UKM ya, baik itu binaannya dari Dinas Peternakan Perikanan, baik itu dari binaannya di Stan Horbun ya kan, baik dari Forum UMKM. Nah, yang saya mau tahu sendiri cenderungnya atau produk unggulannya sendiri dari Kecamatan Cisarua yang saat ini lagi tampil Pak, itu ada apa aja sih Pak? Yang Cisarua ini produk ya seperti memang dari makanan nih, termasuk ada roti. Oke. Termasuk juga tadi di Cisarua ini ada Eripam dari susu. Susu ini bahwa Eripam ini adalah peternakan sapi rakyat terbesar di Jabar. Itu ada di Desa Ciberem, juga hadir di sini dengan produk-produknya. Wow. Kemudian kayak yogurt gitu Pak? Iya, yogurt. Oh, oke. Wow. Dan kemudian juga yakinlah bahwa sebenarnya kualitas lebih ini ketimbang yang lain. Ya kalau yang lain campuran airnya banyak, kalau ini kurang. Kemudian juga ada dari makanan ya, dari snack-snack, dari keripik. Mungkin selama ini kita tahu tempe itu ya asin, tapi ternyata ada variasinya. Tempe ada coklat rasanya dan seterusnya. Wah, serius nih Pak? Ya. Tempe rasa coklat? Ya,
itu dia inilah inovasi. Selama ini kita membayangkan tempe itu asin gitu ya. Iya, asin gurih we kitanya Pak ya. Oke. Inovasi ini gimana nih? Oh, bagaimana dengan berbagai rasa? Oh, luar biasa. Jadi betul-betul inovasi dari para pelaku UKM di Kecamatan Cisarua pun saat ini tampil ya Pak. Iya. Saya tadi sempat melihat sih Pak, ada beberapa kue-kue lebaran. Ya. Tapi dia inovasi juga, ada yang warna-warni, ada kayak green tea atau matcha kayak gitu, gitu kan. Dan memang jarang banget ditemuin di kecamatan-kecamatan lain. Itu juga salah satu produk unggulannya ya Pak ya. Dan di samping itu juga tadi dari hasil pertanian ya, di sini ada beras. Beras asli desa sini di desa Cilember, langsung dari petani dan ada juga beras hitam. Yang beras hitam ini memang beras luar biasa dan manfaatnya lebih, walaupun agak mahal tapi manfaatnya juga lebih. Beras hitam bukannya ketan hitam itu Pak? Oh bukan. Oh beda Itu ya nasi. Pak? Nah ini perlu sekali nih diketahui sama para kawan-kawan nih, kawan-kawan YouTubers juga atau kawan-kawan penonton setia dari channel YouTube Saka Dayak Art. Ternyata kalau kita mampir nih saat ini ke bazarnya berlangsung 2 hari ya Pak? 2 hari ya. Nah bazarnya berlangsung 2 hari, itu teman-teman atau kawan-kawan semua bisa melihat dari berbagai jenis beras. Salah satunya yang kita penasaran adalah beras hitam. Kirain saya adalah ketan hitam Pak tadi. Ternyata memang jenisnya beras hitam ya Pak. Termasuk Nanti tadi. pada saat dimasak hitam tuh Pak? Oh enggak, tetap ya hitam. Oh Ya. oke. Jadi memang perlakuannya memang harus air lebih banyak dan ini mahal, memang harganya 1 kilo itu di angka 30 sampai 36.000. Mungkin berbedanya dari segi manfaat antara beras putih biasa Kandungan. dengan kandungan. Dari Oke. kandungan. Mungkin lebih stamina kali ya Pak kalau makan beras hitam. Ya, ya. Ke Kesehatan Pak ya? lebih. Oh, Kesehatan oke. kalau beras biasa kan ke gulanya main, kalau ini mungkin berkurang. Kadar gulanya. Oh, oke baik, luar biasa. Nah, informasi sangat penting banget, baik banget buat kita semua para penonton setianya Saka Dayak Art. Jadi kalau misalkan datang ke Cisarua ya Pak, Ya. khususnya ke bazar di sini. Nah, mohon info sekali Pak, sebelum lupa. Bazarnya ini beralamatnya di mana sih? Soalnya kan Cisarua ini lumayan Pak terkenal. Ya. Seantero nih sampai ke DKI kemana-kemana kan kalau patokan pasti Cisarua gitu. Di mana Pak jalan Cisarua apa? kalau jalan ini dikenalnya Jalan Hankam. Jalan Hankam. Ataupun Jalan Lokawiratama. Dan saat ini kita ada di tempat baru yaitu di Bromlia South Center. Ya, ini ada mini soccer di sini, ada fasilitasnya, kita di halaman parkir. Bromelia, Jadi, Pak? Ya. Jadi tidak jauh kalau dari Jalan Puncak, Jalan Hankam cuma 1 kilo sampai. Wow, oke. Nah, ini soalnya kan rata-rata orang pengen nih Pak datang ke sini. Atau tapi orang tanya ke sini jalan- alamat itu deh, dekat Majelis Taklimnya Habib Usman bin Yahya. Oh Udah lewat. iya, gitu. betul. Majelis Taklim Ya, Habib dekat ya. dengan itu. Iya deket ya Pak ya. Tadi saya lewat juga sih ngelihat rumahnya. Ya. Siapa tahu beliau nanti datang ya Pak ya. Biasa sama istri tercinta. Ya. Itu saya fans beliau Pak. Oke baik. Jadi alhamdulillah manfaatnya sangat banyak ya Pak diterima sama Pak Camat dan seluruh warga masyarakat di Kecamatan Cisarua. Dan mungkin nih Pak ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Ini khususan dari saya pribadi. Nah di Kecamatan Cisarua cenderung diadakannya program pasar bazar murah ini, apakah memang sebelumnya juga mahal-mahal sama dengan pasar-pasar yang lainnya, ataukah sebetulnya ya ada sih yang murah-murah atau gimana gitu Pak? Mangga Pak. Ya kalau pasar kan pemahamannya sama, pasti itu pasar murah. Ya tentu kita si yang beli itu mendapat lebihnya dari mana? Ya lebihnya dia pendapatannya, pengeluarannya berkurang. Dalam arti gini, ya barang ketika selisih harga otomatis sisanya dia bisa beli yang lain. Dan kegiatan ini karena memang walaupun kita punya pasar Cisarua dan seterusnya, mungkin orang nggak males ya, harus antri, panas dan seterusnya. Tapi dengan ini mungkin lebih dekat. Iya betul. Bahkan memang bila perlu kalaupun rutin khususnya untuk desa-desa yang jauh dari pasar, why not? Ini bisa dilaksanakan secara Wow, berkelanjutan. Bapak malah setuju ya Pak, Ya. program ini rutin ya Pak ya, berkelanjutan. Iya sih Pak, saya juga mau Pak. Dagingnya 80.000 guys, telur aja 20.000, bayangkan. Keren Pak, keren luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Camat. Oke Pak, sebelum kita tutup acaranya, mungkin Bapak ada sedikit pesannya kepada warga masyarakat yang berdatangan ke sini, baik dari menjaga protokol kesehatannya dan lain sebagainya, mangga Bapak.
ya kita memberikan kemudahan, tetapi juga kemudahan itu kita harus bisa memanfaatkannya dengan mengatur diri. Ya seperti 3M dan seterusnya, kita bisa mengendalikan diri. Jadi kita diberikan kemudahan tapi jangan mempersulit. Ya di antaranya adalah bagaimana kita menata diri kita, memilih diri kita masuk, anggaplah ke Basar ini, bagaimana dengan jaga jaraknya, bagaimana dan lain-lainnya. Jadi sehingga kita dapat banyak, artinya bisa belanja tetap sehat kan gitu. Luar biasa. Oke, baik Pak Camat, terima kasih atas informasi dan ajakannya, dan kita sama-sama mengajak ya Pak ya sebelum kita tutup. Ya, baik seluruh penonton yang ada di sini dan juga penonton setianya dari channel YouTube Sakadaik Art. Jangan sampai lupa kita ada program bazar yang 2 hari ini lagi berlangsung ya Pak di Kecamatan Cisarua. Maka untuk itu silahkan berdatangan ke Bromelia Center di Jalan Hankam ya Pak ya, Kecamatan Cisarua. Dan nanti mata kita akan diperuntukkan atau dipertemukan dengan produk-produk yang sangat luar biasa. Kalau untuk perempuan bisa happy shopping banget deh Pak ya, namanya happy shopping banget karena seperti yang sudah tadi disampaikan, pertama daging hanya 80.000 dan itu sangat-sangat fresh ya Pak dagingnya ya, jadi langsung sama mobilnya dibawa ya Pak. Ada juga perbawangan itu 15.000, buncis, wortel, cabai hijau 10.000 guys ya. Jadi jangan sampai lupa, hanya hari ini dan besok aja. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Camat. Oke, seperti biasa, Forum UMKM maju bersama luar biasa. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya. Tadarus tarawih berpuasa mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul. Rampe. Alhamdulillah. Baik, kawan-kawan semua yang menonton setia di channel YouTube kita Sakadaik Art. Kali ini saya bersama orang yang sangat luar biasa di Kabupaten Bogor. Tentunya udah terkenal dari kecamatan 1 sampai ke kecamatan 40. Dan beliau adalah Ketua Umum Forum UMKM Kabupaten Bogor, Bapak Hasan Haikal Talib SE. Selamat datang Bapak. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Bu Silakan, Santi. Pak. Terima kasih semuanya yang memang sudah bergabung di channel YouTube Sakadaik Art, sehingga memang kita bisa tetap terus maju, terus kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita, dan kita selalu menebarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya mau tanya sekarang sama Bu Santi. Bukan Bu Santi yang tanya sama saya. Bu Santi, bagaimana kawan-kawan yang sudah menggelar produknya sekarang di bazar murah yang ada di Cisarua? Jangan tanya saya karena saya sudah tahu sampai mutar-mutar gitu. Bu Santi seperti apa? Sekarang saya balik. Boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Kalau tadi Pak Kadis sudah ditanya dengan brand brondong-brondong apa brondolan apa, dengan berbagai macam pertanyaannya sehingga Pak Kadis kikuk. Saya juga bingung kikuknya tuh kenapa gitu ya. Aduh gitu. Karena keadaannya lagi puasa kali ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah saya yang akan bertanya kepada Bu Santi, karena memang tadi saya lihat Bu Santi sudah banyak
ngeborong produk-produk terutama dari pertanian ya. Oke, silakan Bu Santi. Saya yang tanya sekarang Bu Santi. Apa saja yang sudah tadi dibeli sama Bu Santi? Oke, baik Pak Ketum. Ini nggak ada dalam skrip ya. Aduh, Pak Ketum ini luar biasa ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ketum kita. Ya, saya yang ditanya, harusnya saya yang bertanya ya pemirsa. Oke, baik. Jadi luar biasa Pak. Saya dari awal datang, padahal belum dibuka itu. Belum pembukaan itu luar biasanya. Tapi animonya masyarakat itu, aduh, luar biasa sekali, antusiasnya untuk datang sampai mereka antri karena kan harus protokol kesehatan juga digunakan ya Pak. Dari mulai cuci tangannya, tes suhu segala macam saya lihat di sana sampai mereka itu antri untuk masuk. Dan memang saat itu juga karena memang belum dibuka, tapi jujur Pak, karena saya sebelum bertugas saya diperbolehkan untuk belanja. Jadi saya tadi belanja Pak. Belanja apa borong aja? Dari mulai standnya sayur mayur. Nah, sayur mayur di sini adalah produk yang memang sangat memanjakan mata dari ibu-ibu semua, dari perempuan semua, sehingga bisa menjadikan happy shopping banget. Jadi yang enggak ke Cisarua, yang enggak datang ke sini, aduh, kayaknya pasti nyesel. Ya? Iya dong. Waduh, nyesel banget. Nyesel dong Pak Ketum. Itu curahan dari seorang ibu rumah tangga yang menyayangi keluarganya. Tentu juga kawan-kawan forum UMKM bisa melihat Bu Santi aja, dia itu sangat-sangat antusias untuk berbelanja di bazar murah yang diadakan di Kecamatan Cisarua. Kawan-kawan bisa lihat nggak? Nanti kalau kawan datang-datang ke sini ada produk-produknya, selain juga ada daging yang murahnya 80.000 loh sekilo. Setelah itu coba lihat bawang 15.000. Buncis cabai hijau 10.000-an. Wortel 10.000. Bahkan tadi ada yang 7.000. Luar biasa Bu Santi. Tomat ada yang 7.000. Saya melihat tadi Bu Santi tadi langsung ngeborong semuanya. Hati-hati Bu Santi, nanti nggak kebagian loh. Bazar ini kan hanya 2 hari loh kan. 2 hari loh ya. Bawang daun sudah saya habisin tadi. Nah, nyesel loh kalau nggak datang ya. Nyesel loh kalau nggak datang. Jadi gini Bu Santi, saya memang melihat juga ada juga dari IWAPI juga yang datang ke sini untuk memeriahkan. Dan juga ada yang paling dominan adalah dari Forum UMKM Kabupaten Bogor ya. Iya dong, tentunya. Ada juga dari Kecamatan Cisarua yang sebagai Sohibul Bed gitu kan. Dan juga ada juga dari Kecamatan Ciawi, dari Megamendung ya, dari Kemang juga, terus juga ada dari Cibinong, dari Hanada. Saya melihat ini adalah sebuah kesuksesan yang dituangkan oleh Forum Kecamatan Cisarua kerjasama dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor, dan juga bersinergi dengan apa? Dengan Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Industri, yaitu tadi ada Pak Kadisnya, ada Pak Nuradi, ada Pak Oce juga. Dan juga ini didukung oleh apa? Oleh camatnya, Pak Camat. Luar biasa. Jadi ini sinergi yang memang benar-benar sangat-sangat paket lengkap. Di Star Honbur juga datang juga, luar biasa. Para pengusahanya juga datang juga. Yang dari Indomarko digandeng juga Pak, dari Indomarko. Ini dia. Ini suatu apa? Sesuatu hal yang datang juga. Tadi juga saya ngelihat ada apa namanya, minyak Fortune yang murah gitu ya. Kalau itu dari pabriknya juga Pak. Langsung dari pabrik ya. Luar biasa. Ini semuanya komplit di sini. Komplit. Saya melihatnya adalah ini harus ditularkan di kecamatan-kecamatan lain. Iya betul, karena nanti pas setelah ini ada lagi 3 kecamatan yang akan gelar juga bazar Ramadan kayak gini, bazar murah. Yakni di Cigombong. Nah, terus di Parung Pak, sama di Cibinong. Wah, nanti. luar biasa. Ini memang nanti bisa jadi paket komplit juga seperti ini ya. Cakep, Bu Santi. Kalau saya melihat seperti ini, apalagi memang dalam keadaan pandemi dan masyarakat membutuhkan produk-produk yang tentunya fresh from the oven. Dan juga masih fresh banget, tapi harganya bisa murah Bu Santi. Ini itu kan yang memang dicari. Itu yang dicari ya. Makanya tadi Bu Santi saya bilang tadi langsung matanya jelalatan ya. Tapi bukan ngelihat berondong, tapi ngelihatnya apa? Produk-produk UMKM dan juga produk-produk pertanian. Sangat luar biasa kawan-kawan. Sehingga apa, ini bisa membantu karena apa, Kabupaten Bogor
karena memang luasnya Kabupaten Bogor, kita buatnya di per kecamatan sehingga bisa apa? Bisa terserap oleh masyarakat di Betul. sekitar. Apalagi di sini dekat dengan pemukiman penduduk yang Ya. memang patut masyarakat juga bersyukur gitu kan. Alhamdulillah sudah diadakannya bazar Ramadan, bazar murah ini. Iya, betul. Tapi memang kita mengadakannya hanya 2 hari ya, Bu. Iya Zanti ya? Pak. Tapi Ya. tadi informasi dari Pak Camat katanya sangat-sangat berkenan Wah, luar membuka ke depannya barangkali tidak hanya 2 hari Nanti atau kemudian ada barangkali lagi mau gitu per ya? bulan katanya pengen banget kayak Oke, gitu. kalau kata Pak Kadis tadi, Pak Kadis Nuradi, Pak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti apa? Ya, justru kalau dari Pak Kadis Perdagangan Perindustrian, beliau akan melihat animonya dulu Wah, nih. luar biasa. Kalau animonya nanti sudah bagus, paket komplit ini akan selalu digaungkan dan akan Wah, selalu luar biasa. dilaksanakan. Kita dukung gitu. terus Pak Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Pak Nuradi, untuk ke Yes. depan terus bisa bersinergi dengan Forum UMKM Kabupaten Betul Bogor. sekali. Lalu gimana dengan Pak Oce? Pak Oce, Oke. Dinas Peternakan Perikanan. Ya. Seperti apa usulan mungkin atau mungkin juga saran dari beliau? Karena memang saya melihat Pak Oce ini sangat serius sekali membantu para UMKM khususnya di peternakan dan perikanan. Seperti apa, Bu Santi? Nah, kalau dari Dinas Perikanan sendiri, Peternakan dan Perikanan, Pak Kadis sudah memaparkan tadi langsung. Wah, luar biasa. Jadi para pelaku UKM, khususan warga Kabupaten Kabupaten Bogor, Bogor, itu sangat-sangat dirangkul sekali sama Wah. beliau. Khususan yang memang tergabung di forum UMKM yang belum tahu nih tata caranya untuk mengelola ikan atau mengolah produk olahan ikan seperti Oh, apa. iya, Itu iya. jadi tidak hanya dibina tapi dibimbing sampai pelaku UKM tersebut mempunyai produk yang sangat berkualitas Luar biasa. dan Tadi saya berinovatif. berbincang-bincang dengan Pak Oco selaku Kadis Peternakan dan Perikanan. Iya, Pak Ketua. Jadi mereka itu dari Dinas Peternakan dan Perikanan, mereka melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat. Sehingga manakala ada kelompok-kelompok peternakan dan perikanan diberikan Betul. bantuan, setelah itu pengolahannya sampai nanti bagaimana pemasarannya gitu kan ya, mereka akan bimbing dan akan mereka bina. Betul. Sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan itu luar biasa konsennya terhadap para UMKM di Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak Pak Oce dan juga terima kasih banyak juga Pak Nuradi, Pak Nuradi. Bapak Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selalu mendukung Mensupport. kinerja Forum UMKM Kabupaten Bogor, sehingga ke depan kita bisa maju bersama dan luar biasa. Oke, kawan-kawan semuanya, karena memang ini adalah bentuknya berbeda, bukan Bu Santi yang memegang kendali, tapi saya yang memegang kendali, gitu kan? Kita balik supaya asik kan kelihatannya. Jadi saya walaupun menjadi ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, tapi saya juga bisa nge-host. Begitu ya, Bu Santi ya? Oke, siap. Kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan bazar ini selalu sukses dan Amin. selalu meriah dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, betul. UMKM Kabupaten Bogor Maju bersama, luar biasa. Kabupaten Bogor Pancakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya hadir di bazar Jalan Hankam, Bromelia Center. Bazar murah hanya 2 hari. 2 hari. Satu malam yang penuh janji, malam 1000 bulan. Kau turunkan malaikat ke bumi, berkata badan yang suci. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam. يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان